Selamat siang pemirsa. Petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan berhasil menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Tawau, Malaysia saat para pelaku hendak melakukan aksinya di pelabuhan. Dalam kasus tersebut, petugas mengamankan 1 orang pelaku berkewarganegaraan Tionghoa serta 4 WNI lainnya yang diduga merupakan calon korban TPPO. Petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan kini sedang mengamankan WNA tersebut berikut para calon korban TPPO untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain terlibat dalam kasus TPPO, lelaki asing berinisial CK juga diduga melakukan pelanggaran keimigrasian RI. CK memang sedang diamankan bersama 4 warga negara Indonesia yang merupakan calon korban TPPO Malaysia. Pengamanan berlangsung saat pelaku dan calon korban TPPO hendak berangkat ke Tawau, Malaysia melalui pelabuhan Malundung pada Rabu 18 September 2025 tadi. Kita saksikan bersama pada hari ini kita bisa dan saya juga berpesan kepada seluruh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan. Menurut petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan, selain terlibat dalam kasus TPPO, CK juga dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian Republik Indonesia. CK diamankan bersama 4 warga negara Indonesia yang merupakan calon korban TPPO saat hendak berangkat ke Tawau, Malaysia melalui pelabuhan Malundung pada Rabu 18 September 2025 lalu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tarakan, Muhammad Sungep, menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap keberangkatan ke-5 orang tersebut yang terdiri dari 4 WNI dan 1 warga asing berkewarganegaraan Tionghoa. Mereka hendak berangkat menggunakan kapal KM Kaltara Express dengan tujuan Tawau ke Malaysia. Penundaan ini dilakukan karena ada kecurigaan awal dari petugas imigrasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam. Hasilnya kami menemukan indikasi kuat bahwa 4 WNI tersebut akan dikirim untuk bekerja secara ilegal sebagai nelayan di Malaysia. CK diduga menyalahgunakan izin tinggal terbatas investasi karena kegiatannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal. Kemudian dia mengaku kalau dia baru kenal sama inisial RA ini yang ada di Madura. Jadi keempat WNI calon korban ini bukan berasal dari satu tempat seperti di Madura saja, jadi ada dari beberapa daerah. Jadi mereka itu dikumpulkan semua suruh datang ke Sumeneb, di daerah Sumeneb, terus dihubungi oleh RA, terus dijanjiin kamu mau nggak bekerja nanti ke Malaysia, ke 4 orang ini turun ke Malaysia, nanti di sana kamu nanti akan bekerja sebagai nelayan. Di Tarakan sendiri terkait ada jaringannya atau apanya begitu kita belum dapat informasi sejauh itu. Petugas pun melakukan pemeriksaan dan hasilnya terindikasi kuat para WNI akan dikirim untuk bekerja secara ilegal di Tawau, Malaysia. Selain itu, pelaku CK juga masuk ke Indonesia dengan izin tinggal atau ITAS investor, namun diduga menyalahgunakan untuk merekrut WNI bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa CK awalnya datang ke Sumeneb, Madura dengan modus sebagai broker atau pembeli hasil laut. Melalui seorang penghubung berinisial RA, merekrut para korban dan dijanjikan pekerjaan sebagai nelayan di Tawau, Malaysia. Pelaku CK juga menanggung semua biaya administrasi termasuk pembuatan paspor. Pihak imigrasi Tarakan saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam serta mencari bukti tambahan terkait adanya korban maupun pelaku lain dalam kasus ini. Selain menyalahgunakan izin tinggalnya, pelaku WNA asal Cina ini juga melanggar pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, serta terlibat dalam TPPO sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dari Tarakan,
Tim Liputan Kaltara TV.